Pemirsa kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya, Andini Oktaviani yang akan memberikan informasi berita terkini di redaksi Jabar Express. Informasi menarik, pemirsa, puluhan milenial di Kota Bandung mengikuti program pelatihan barista atau peracik kopi yang digelar Direktorat Kursus dan Pelatihan Direktorat Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek bersama dengan Lembaga Pendidikan Karya Duta. Pelatihan ini guna memberikan bekal pengetahuan serta keterampilan wirausaha bagi kaum milenial. Selain itu juga sebagai upaya mengurangi angka pengangguran di Kota Bandung. Sebanyak 35 kaum milenial di Kota Bandung antusias mengikuti pelatihan barista atau peracik kopi yang diselenggarakan Direktorat Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bersama Lembaga Pendidikan Karya Duta pada Senin siang. Direktur Utama Lembaga Pendidikan Karya Duta, Zulkifli M. Adam mengatakan pada program kecakapan wirausaha ini, para kaum milenial tak perlu mengeluarkan biaya alias gratis. Adam menyatakan pelatihan ini sebagai upaya menciptakan para pelaku wirausaha baru yang dapat mengurangi angka pengangguran serta kemiskinan di Kota Bandung. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tugas kami selaku pelaksana di lapangan bagaimana menciptakan adik-adik ini 35 peserta ini akan menjadikan entrepreneur baru, akan menjadikan wirausaha baru. Nanti kami bina, kami latih kompetensinya, skillnya, kemudian kami bentuk juga anak-anak ini untuk menjadi wirausaha melalui nanti peralatan-peralatan yang kami berikan, kemudian sarana-sarana penunjang untuk membangun rintisan usaha. Sementara itu, Koordinator Pokja PKW Kastum berharap melalui pelatihan dan kursus ini dapat menghasilkan wirausahawan baru di bidang barista. Para peserta akan didukung oleh para pelaku UMKM, perbankan, platform digital, serta mendapatkan perhatian dari dinas terkait. Karena pengambil LKPK juga nanti akan melahirkan seorang wirausahawan baru di bidang apa? Di bidang barista perkopian. Dan ada juga semua 35 yang diajarkan kalau bisa semuanya berusaha. Entah itu perorangan atau kelompok dengan memandu didampingi oleh mitra kerjanya, ada UMKM. Para peserta pelatihan barista yang diikuti 35 orang dari kaum milenial ini akan mendapatkan pelatihan selama 300 jam atau sekitar 2 bulan lebih. Diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini, para peserta dapat menjadi wirausahawan yang baru. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Jabar Express TV melaporkan. Berita selanjutnya diduga gara-gara uang. WNA asal Amerika mengamuk dan merusak barang-barang milik mertuanya di Raharja, Kota Banjar. Atas kejadian ini, sang mertua melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Namun pihak Pemdes Raharja berusaha memediasi kedua belah pihak agar diselesaikan secara kekeluargaan. Inilah video amatir yang menggambarkan kerusakan barang-barang milik keluarga Agus Sopian, warga Raharja Purwaraharja, Kota Banjar. Rusak-rusaknya barang ini akibat ulah oknum WNA berinisial ALW asal Amerika yang mengamuk. Atas kejadian ini pemilik rumah ditaksir merugi hingga 45 juta rupiah. Ponia Siti Rohmah mengatakan menantunya merusak barang-barang di dalam rumah dengan menggunakan palu. Kemarahan menantunya tersebut diduga akibat putrinya ketahuan mentransfer uang sebesar 5 juta rupiah. Kemarin bikin pengaduan ke polisi, suami saya mintanya 45 juta. Masalahnya yang kemarin melihat transferan
istrinya mentransfer ke saya 5 juta. Anak untuk apa itu, Bu? Untuk penggantian yang sebelum ini, yang rusak. sebulan hari Selasa. Yang bikin anehnya itu kok barangnya barang saya, kalau dia di rumahnya enggak. Kepala Desa Raharja Yayat Ruhiyat membenarkan korban perusakan tersebut merupakan warganya. Meski telah dilaporkan ke kepolisian, namun pihaknya berupaya memediasi agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan. WNA asal Amerika ini telah menikah dengan warganya sejak tahun 2021. WNA yang ada di Desa Raharja ini memang kita ini sudah menikah dengan warga kami, salah satunya dengan warga kami, dan itu ditunjukkan dengan dokumentasi adanya kita serta hal-hal lainnya terkait, dan alhamdulillah WNA ini juga sudah mualaf. Sudah berapa tahun Pak tinggal di sini? Untuk dari mualafnya sudah lama, ada cuma untuk pernikahannya sendiri mungkin sudah berlaku selama 2 tahun. Betul. Meski telah diadukan ke polisi, pihak Pemdes berharap kasusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Dari Kota Banjar, Tim Liputan melaporkan. Forkopimda Jabar gelar panen raya padi di lahan pesawahan yang dibina oleh Kodam 3 Siliwangi di kawasan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Padi yang sebelumnya ditanam menggunakan pupuk Bios 44 yang merupakan inovasi dari Kodam 3 Siliwangi dinilai dapat panen lebih cepat, serta menghasilkan padi dengan kualitas yang lebih baik dan jumlahnya nyaris 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan menggunakan pupuk biasa. Bertepatan di Kampung Bojong Jambu, Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat, yakni pejabat Beni Mahmudin, Pengdam 3 Siliwangi Maijen TNI Erwin Dijatniko, dan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus hadir langsung untuk melakukan panen raya padi di area persawahan warga yang dibina langsung oleh Kodam 3 Siliwangi. Pembinaan dilakukan sejak para petani yang dinaungi oleh Gabungan Kelompok Tani Mekarsari diberi modal pupuk Bios 44 yang merupakan inovasi dari Kodam 3 Siliwangi. Hasilnya padi yang ditanam dengan Bios 44 bisa panen lebih cepat, yakni pada usia 13 minggu, di mana rata-rata padi yang ditanam menggunakan pupuk non-Bios 44 biasanya panen pada usia 16 minggu. Selain itu, menurut Ketua Gapoktan Mekarsari, Sobur Al-Qodarisman, persawahan yang dipanen setelah menggunakan Bios 44 juga menghasilkan padi yang lebih padat dan berkualitas, dan jumlahnya yang nyaris 2 kali lipat daripada biasanya, di mana biasanya dalam 1 hektar area persawahan hanya menghasilkan 5,5 hingga 6 ton padi, menjadi 8 hingga 9,2 ton. Perbedaannya yang memakai dan tidak memakai. Yang memakai kita uji tanam ke belakang di masa panen 16 minggu ya. Setelah pakai Bios 44 kita bisa memanen 13 minggu. Jadi perbedaannya Bios 44 itu lebih cepat, bulirnya bening, mengisi, padat. Tadi pas dihitung per petak juga lebih berat ya Pak? Hasil dari Kadistan sama provinsi, hitungan pembibitan dari 1 hektar itu 9,2 ton. Sementara itu, menurut pejabat Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin, dukungan distribusi pupuk Bios 44 dari Kodam 3 Siliwangi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas para petani di tengah musim kemarau dan fenomena El Nino seperti saat ini. Karena Bios 44 tidak seperti pupuk padi pada umumnya yang terbentuk serbuk, melainkan berbentuk cairan. Apresiasi kerjasama dari TNI, Polri, Perguruan Tinggi Negeri, juga Pemprov, Pemkab, dan juga Pak Sobur selaku Gapoktan yang telah berhasil meningkatkan produktivitasnya dari biasanya itu 5,5 atau 6 di Jawa Barat ini
sudah mencapai 7,2 ton per hektar. Penggunaan pupuk BIOS 44 di lingkup petani yang sudah diterapkan oleh Kodam 3 Siliwangi dengan sistem binaan ini rencananya akan diterapkan juga di seluruh wilayah Jawa Barat. Karena selain bisa panen hingga 3 kali dalam waktu 1 tahun, jumlah padi yang dihasilkan juga menjadi lebih banyak 2 kali lipat. Dari tim liputan Jabar Express melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, ratusan warga di Cibatu, Garut mendapatkan layanan kesehatan gratis dari PT KAI. Uniknya layanan kesehatan dilakukan di gerbong kereta kesehatan. Kereta kesehatan milik PT KAI atau yang disebut Rail Klinik kembali hadir memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Garut. Rail Klinik hadir kembali di stasiun Cibatu, Garut setelah 3 tahun sempat tidak dilaksanakan karena dampak pandemi COVID-19. Selain pelayanan kesehatan gratis, juga dibagikan pula puluhan kacamata gratis kepada siswa sekolah dasar. Kemudian ada juga sosialisasi tentang keselamatan perjalanan kereta api di wilayah PT KAI DAOP 2 Bandung, khususnya di lintas Bandung Tasikmalaya. Salah seorang warga Cibatu, Popon, mengatakan dirinya datang ke stasiun untuk berobat gratis. Kata dia dirinya menderita sakit vertigo dan sesak nafas. Dan ia mengaku pertama kali melakukan pengobatan di dalam kereta. Habis berobat sesak nafas, ya kalau di dalam kereta ini baru dari PT KAI baru 1 kali ini. Gimana suasananya Bu? Ya enak, nyaman. Ya nyaman banget, enak lah istilahnya. Bagus. Terus tadi diperiksa apa aja? Diperiksanya batuk, sesak napas, terus punya penyakit vertigo. Ya bagus lah. Buat saya enak, jadi ada pengobatan gratis. Kegiatan Rail Klinik tersebut diselenggarakan mulai pukul 8 pagi sampai pukul 2 siang. Dengan diikuti sebanyak 300 warga sekitar stasiun Cibatu dengan menyediakan pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan dokter umum, dokter gigi, kesehatan ibu dan anak atau KIA, mata pemeriksaan USG pada ibu hamil, laboratorium, dan pemberian obat secara gratis. Manajer Humas PT KAI DAOP 2 Bandung Mahendro menuturkan fasilitas Rail Library atau kereta perpustakaan yang menjadi bagian dari unit Rail Klinik generasi keempat ini. Selain ada fasilitas kesehatan juga dilengkapi fasilitas perpustakaan buku, majalah, video, dan e-books. Sehingga juga dapat memberikan edukasi kepada masyarakat yang hadir. Ya, jadi kami hari ini dari Dapur Bandung mengadakan bakti sosial ya, berupa pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat khususnya yang berada di sekitar wilayah stasiun Cibatu. Nah, selain kegiatan ini kami lakukan dalam rangka merupakan bentuk dari TCSL kami ya, atau yang namanya CSR. Di samping itu juga nanti kan tanggal 28 September ulang tahun kereta api. Jadi dalam sebuah rangkaian kegiatan tersebut. Jadi kami harap warga masyarakat yang ada di sekitar stasiun Cibatu dapat memanfaatkan program ini. Apa aja Pak secara klasifikasi programnya apa aja ini Pak? Ya, jadi kegiatannya begitu. Baik, jadi kami memang difokuskan pada pemeriksaan layanan kesehatan gratis. Jadi ada 22 tenaga medis ya. Selain ada dokter umumnya juga ada spesialisnya 1 orang. Spesialis 1 orang itu adalah spesialis kebidanan. Lalu juga ada nanti masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan pemeriksaan mata, lalu juga ada laboratorium itu gula darah, kolesterol dan lain-lain. Selain itu juga ada yang namanya rel pustaka, rel library ya, kereta pustaka. Jadi masyarakat khususnya anak-anak bisa memanfaatkan fasilitas tersebut untuk membaca buku yang kami siapkan.
PT KAI DAOP 2 Bandung berharap melalui kegiatan bakti sosial dengan menggunakan rel klinik dan rel library di stasiun Cibatu Garut dapat memberikan komunikasi yang baik antara PT KAI dengan masyarakat sekitar sehingga dapat menjamin keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api. Dari Garut, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan.